Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kerduk.com. Pada video kali ini kami akan menyampaikan kabar terbaru terkait dengan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN tahun 2024, yaitu honorer jangan senang dulu, harus berhati-hati. Ini kendala rumit pengangkatan P3K sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Tapi sebelum kami lanjutkan, bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, tekan like dan subscribe-nya, dan juga tekan lonceng notifikasinya supaya nanti bisa mengetahui informasi terbaru terkait dengan rekrutmen CASN dan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN tahun 2024. Sekarang, mari kita simak dan cermati penjelasan yang ada di video ini supaya nanti tidak gagal paham. Proses pengangkatan tenaga honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K masih menemui banyak kendala. Meski sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 yang mengharuskan penyelesaian pada akhir 2024. Bahkan bagi mereka yang sudah mendapatkan surat keputusan atau SK pengangkatan, masalah masih sering muncul. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Abdullah Azwar Anas sebelumnya menyatakan telah disiapkan formasi P3K tahun 2024 sebanyak 1,6 juta dengan alokasi penuh untuk pelamar dari jalur honorer. Namun, seperti seleksi P3K tahun-tahun sebelumnya, masalah minimnya usulan formasi dari instansi, terutama pemerintah daerah atau Pemda, kembali muncul pada seleksi P3K 2024. Beberapa Pemda telah menyatakan bahwa usulan jumlah formasi CPNS dan P3K tahun 2024 disesuaikan dengan porsi belanja pegawai dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Akibatnya, formasi P3K tahun 2024 yang disiapkan pusat terkendala oleh kemampuan keuangan daerah. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Dede Yusuf, menyatakan bahwa formasi P3K tahun 2024 memang sangat besar dan menjadi peluang bagi guru honorer dan tenaga kependidikan untuk menjadi ASN tahun ini. Namun, beliau mengungkapkan kekhawatirannya terhadap minimnya usulan formasi dari Pemda. Minimnya usulan formasi ini tidak hanya mencemaskan bagi honorer yang belum terdaftar, tetapi juga bagi honorer yang sudah terdata dalam database Badan Kepegawaian Negara atau database BKN. Banyak honorer berstatus prioritas 1 atau P1 masih merasa was-was karena belum ada jaminan terakomodasi dalam seleksi P3K 2024 meskipun mereka tidak perlu lagi mengikuti tes karena sudah lulus seleksi P3K tahun 2021. Beberapa Pemda yang sudah mengusulkan formasi juga tidak bertindak cepat dalam menuntaskan tahapan demi tahapan seleksi P3K tahun 2024.
Menteri Pan-RB Abdullah Azwar Anas setelah rapat pembahasan progres pengadaan P3K tahun 2024 bersama BKN di Jakarta pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2022 kemarin mengatakan bahwa penyusunan rincian kebutuhan ASN 2024 telah dilakukan pada 15-29 Maret 2024 dan diperpanjang hingga 30 April 2024. Namun, masih ada instansi yang belum menyelesaikan rincian usulan, khususnya instansi yang mendapatkan alokasi formasi cukup besar. Pendaftaran P3K tahun 2024 baru bisa dilakukan setelah tahapan tersebut selesai. Selain itu, BKN juga belum selesai melakukan verifikasi dan validasi atau verval terhadap data honorer yang sudah masuk database BKN. Masalah lainnya adalah peraturan pemerintah atau PP manajemen ASN yang belum diterbitkan. Padahal seharusnya sudah terbit paling lama 6 bulan sejak 31 Oktober 2023 lalu. Sesuai amanat Undang-Undang ASN Nomor 20 Tahun 2023, aturan teknis setingkat peraturan Menteri Pan-RB mengenai seleksi P3K 2023 harus mengacu pada PP manajemen ASN yang di salah satunya substansinya mengatur mengenai penataan pegawai non-ASN. Terkait wacana pengangkatan sebagian honorer menjadi P3K paruh waktu atau P3K part-time hingga saat ini juga belum ada kejelasan. Nah, itu tadi informasi yang dapat kami sampaikan, informasi terbaru terkait dengan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN tahun 2024, yaitu honorer jangan senang dulu, harus berhati-hati. Ini kendala rumit pengangkatan P3K sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan tenaga honorer semuanya. Di akhir video kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.